Oke, ketemu lagi sama gue di channel YouTube Pejuang Kaal. Kali ini gue mau ngebahas cerita mistis yang pernah dialami oleh salah seorang pernah tinggal di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Jawa Tengah. Kita bakal ngebahas tentang teror hantu kosan Abu yang dulu pernah hot trip di Kaskus ya. Kali ini gue bakal mengundang dari salah satu narasumber atau sekaligus penulis cerita teror hantu kos Abu yang dulu pernah hot trip di Kaskus. Narasumbernya kebetulan hadir di lokasi. Kita bakal langsung tanya-tanya sama beliau gimana cerita yang pernah dialami dia dulunya. Kita bahas semua gimana ya nantinya. Tetap ikutin terus di channel YouTube Pejuang Kaal. Sini aja. Kita udah kedatangan dari salah satu narasumber. Oke, buat kakak bisa disebutin kak nama atau pengalaman kakak tuh pernah viral ya. Nah, pokoknya orang tuh ngebahas tentang masalah kosan Abu kalau nggak salah ya. Nah, ya. Itu kejadiannya gimana kak? Oke, kita kenalin dulu ya. Oke, nama aku Eka. Mungkin buat teman-teman yang pernah baca waktu itu di Kaskus ya, ada beberapa teman-teman aku juga. Jadi aku Eka, Wanda, Ayu, Lia, Mala sama Lita waktu itu. Jadi kita tuh yang benar-benar tinggal di situ. Sebenarnya kisah ini tuh pas kita mulai itu sekitar tahun 2016-2017an sih. Berarti belum lama tuh ya? Belum lama. Tapi kalau aku ngekos di situ tuh udah dari tahun 2013. 2013. Dan ya lucunya sih waktu tahun 2013 itu aku tuh nggak ngalamin se ekstrim pada saat tahun 2016 itu gitu. Jadi pas waktu itu di tahun 2013 itu aku masuk sama beberapa yang lain juga sih. Namanya kos-kosan kan kalau udah lulus cabut gitu kan. Nah pas itu tuh kondisinya ada ibu kosnya tinggal bareng sama kita waktu itu. Tapi aku sempet pas waktu itu di hari keberapa gitu aku tinggal, aku sempat melihat sesuatu sih di situ gitu. Terus aku kaget kan, kok tiba-tiba ada sesuatu masuk ke kamar aku gitu. Tapi pada waktu itu tuh kayak ya udah sih biasa aja gitu. Nah terus selang beberapa tahun kemudian sampai tahun 2016 itu, nah kosan aku tuh dijual sama pemiliknya itu gitu. Jadi setelah dijual kita ganti pemilik kan, tapi kita nggak dijual. Kita tetap di situ. Kita tetap tinggal di situ. Nah terus ada pemilik baru kan datang gitu. Ya biasalah kalau rumah baru kan dicat segala macam, diubah gitu, catnya dibersihin semuanya. Oh ya bener, jadi suasana baru sih waktu itu. Nah waktu itu tuh kayak selang berapa lama gitu kan, itu udah setelah sebulan 2 bulan dibersihin. Jadi penjaganya tuh ada satu bapak-bapak yang suka bersih-bersihin kosan kita tuh kayak datang tuh kayak seminggu sekali gitu, 2 minggu sekali, namanya Pak Luki. Nah itu tuh dia datang terus dibersih-bersihin semua. Selang 2 bulan kemudian gitu kita mulai ngerasa aneh nih di kosan. Lah kok ada yang aneh gitu. Itu pas lagi kakak di sini itu apa, dia bareng-bareng juga? Bareng-bareng. Oh, jadi setiap orang tuh ngerasain keanehan masing-masing. Tapi waktu itu kita diem aja gitu kayak kok gini, oh yaudah gue nggak mau cerita, terus teman gue takut lagi kayak gitu. Jadi pas di antara mereka semua tuh sama saling merasakan itu kayak. Iya gitu, jadi saling merasakan gitu. Tapi pas waktu itu ngerasain ada yang aneh, akhirnya kita diem-diem aja tuh dulu gitu. Kayak misalkan teman aku tuh sebenarnya si Wanda tuh kayak kalau misalnya ke kamar mandi itu kayak ada yang ngikut, itu suka ngibrit gitu. Jadi posisinya kosan kita itu ada 3 kamar di depan, 1, 2, 3 ya, 3 sebelah sana parkiran. Nah terus ada jajaran kamar lagi 1, 2, 3, 4. Nah ke belakang ada 1 kamar sisa kosong di belakang. Nah kalau kita mau ke kamar mandi itu tuh keluar gitu loh, kayak terbuka posisinya. Dan di sini tuh kamar mandinya, jadi kita harus keluar udara terbuka itu, terus ini ke kamar mandi. Nah ya jadi di kamar mandi, kalau kita mau kamar mandi intinya kayak harus ngelilingin ngelilingin setengah kosan itu. Dan ada 1 kamar kosong ini di belakang dan ada bangku di situ. Jadi kalau kita masak suka ngobrol-ngobrol di situ gitu. Saya potong dulu Pak ya. Oke, buat kalian ingat sekali lagi yang belum subscribe channel YouTube Pejuang Kaal, kalian jangan lupa subscribe dulu biar kalian bakal tahu ya kelanjutannya seru apa ya, cerita pengalaman dari kakak siapa tadi kak? Eka. Oke, buat Kak Eka yang pengen tahu tentang kelanjutannya Kak Eka itu gimana, kita bakal lanjut lagi.
Jadi tuh waktu itu kita mulai ngerasain anehnya tuh kayak ada gongnya gitu kan, kayak teng gitu. Pas lagi waktu Wanda tuh keluar kamar. Jadi si Wanda ini tuh tipe anaknya suka pulang gitu ke daerahnya. Jadi rumah Bayu tuh cuma 1 jam dari kota kita, jadi dia suka pulang gitu. Jadi dia nggak pernah nemuin anaknya Pak Luki. Jadi si Pak Luki ini kalau bersihin kosan kita tuh dia suka bawa anaknya gitu main. Nah terus pas dia datang gitu kan, dia sendirian gitu. Wanda keluar, Pak, si Yoga mana gitu kan. Terus Pak Luki bingung dong, Yoga siapa Mbak gitu. Yoga itu loh anaknya bapak, emang siapa lagi yang anak kecil suka main kesini kalau bukan dia gitu. Terus Eka keluar kamar kan, anaknya si Pak Luki tuh namanya Damar bukan Yoga. Ih, aku tuh kenalan kan, namanya itu Yoga gitu. Hah, kok Yoga? Halu banget loh gitu kan. Akhirnya ya udahlah pas di situ, yaudah gitu kelar gitu kan. Padahal sebenarnya aslinya itu namanya si aslinya namanya Damar. Oh, Damar. Bukan Yoga. Pas itu gangguan demi gangguan tuh yang ekstrim tuh kayak mulai muncul gitu loh. Jadi kayak misalkan si Wanda mau ke kamar mandi tuh suka ikutin terbang gitu loh kan. Posisi kamar mandi kita tuh kan terbuka gitu. Terus kayak ada yang terbang gitu, ikutin dia gitu. Tuh ngeliat secara langsung juga sih. Ya Wanda ngeliat pada saat itu. Nah sampai juga kayak aku ngalamin waktu itu tidur, namanya udah masuk tingkat akhir tau lah ya gitu. Tidur tuh udah tengah malam atau tidur pagi gitu. Pas aku mau tidur tuh aku ngerasa goyang kan, duduk sama tidur aku. Aku kira tuh gempa, emang daerahku di sana tuh rawan gempa kan. Nah terus aku cek langsung website BMKG waktu itu, udah ada gempa. Itu kejadian di kos tapi sendiri tuh. Di kosan udah pada tidur sih ya. Oh, sebenarnya. Tinggal aku doang yang pas itu tuh sendirian gitu, melek tengah malam mau tidur, udah matiin lampu, duk. Sampai beberapa kali loh itu yang duk lagi gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ngeri kan kalau ada gempa Itu ngerasain gitu. PK doang tuh berarti. Aku doang. Terus akhirnya pas cek BMKG nggak ada, ternyata ya bukan gempa gitu. Terus aku langsung kayak ngumpet, ini apaan gitu, kayak udahlah nggak usah gangguin gue gitu. Terus yang nggak lama tuh pintu itu kan ada rongganya gitu kan di atasnya buat lubang angin. Iya, angin lah di atas. Set. Ada nyala. Set. Oh my god, ya udah. Itu kalau boleh tahu yang karena kayak kalian itu wujudnya seperti apa? Pas itu sih aku ngeliat tuh kayak cuma bayangan aja sih. Bayangan gitu ya. Nah terus itu kejadian aku kan. Ada lagi nih teman aku. Dulu dia tinggal tuh di kamar belakang. Dia ada salah satu member tapi dia udah keluar gitu, udah lulus gitu. Tinggal di kamar belakang, lagi tidur. Terus dia ngeliat Aji diambil sama dia, kaget kan. Terus dia ngeliat kunci, dia kaget. Oh my god, gitu kan. Terus akhirnya diambil sama dia, terus yang diiring ke tembok, hilang. Nah pas setelah kejadian rentetan itu, akhirnya kita bener-bener ngerasa kita diganggu semuanya gitu. Terus akhirnya tidur bareng tuh, kita satu kamar, kita tidur bareng semuanya. Takutnya tuh ya. Udah saking takutnya waktu itu tidur bareng. Terus pas tengah malam pun masih ada aja yang gangguin kita. Jadi kan kita setel murotalan Al-Baqarah kan mau tidur tuh. Nah mati waktu itu. Terus pas tidur kayak ada anak kecil gitu yang megang kakinya sama kita. Berkali-kali sampai dia nggak bisa tidur. Pas itu udah kayak oke, kita semua udah ini nih. Akhirnya kita ngomong sama Pak waktu itu, Pak, kita di sini diganggu gitu, dan kita nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini gitu. Kaget kan, sebelumnya kita nggak pernah ngalamin kayak gini. Oke, gue dari tadi penasaran nih Kak. Selama KK ngekos di situ atau mungkin teman-teman KK gitu ya, pernah nggak ngalamin kejadian yang namanya kerasukan selama ya KK tinggal di situ lah? Pernah. Itu yang ngalamin itu KK sendiri atau sahabat KK-nya? Aku ngalamin, Wanda, Lia, ya itu sih yang paling sering sih sebenarnya Wanda gitu. Jadi pas waktu itu ya
kita tuh kan akhirnya ngobrol sama bapak kosan kan, Pak kita diganggu, jadi kita nggak nyaman gitu, dan ini mengganggu banget gitu. Kalau cuman kayak ya biasa aja tuh sih masih mending, ini tuh kayak hampir setiap hari kita kayak gitu kan. Akhirnya bapak kos manggil kayak ustadz itulah, kiai, datang ke kosan buat ngerukiah kosan gitu. Nah yang jadi subjek utamanya itu waktu itu si Wanda. Nah si Wanda ini akhirnya dirukiah. Emang Wanda sebenarnya ada kayak bawaan gitu sih, jadi setiap orang kan juga ada yang kayak gitu ya, jadi dia ada bawaan masuk gitu kan, terus oh iya ketahuan nih Wanda begini, terus kemudian akhirnya yang di kosan kita masuk tuh ke dia, terus kayak yang aneh gitu loh, mintanya kayak minta stalking gitu, terus minta apa kayak gitu, kayak yang sosok Mbak Kun yang suka ngikutin dia itu gitu. Terus saya ditanya kan, kenapa mau sama Wanda gitu, ya dia sesuai dengan karakter saya, dia ngomong kayak gitu. Jadi pas di situ kita agak kaget sih, maksudnya sesuai dengan karakter gitu kan. Akhirnya masuk tuh dia, terus ternyata tentang si Yoga dan Damar itu terjawab juga di situ. Jadi benar ada sosok anak kecil itu, dan dia tuh ternyata suka ngikutin pakaian kita, tapi kita gak nyadar sama sekali, gak nyadar. Terus dek gitu kan, oh men ternyata banyak, dan itu gak cuma dia doang gitu, ada beberapa yang lain juga gitu. Nah setelah itu rangkaian rukiah itu tuh gak cuma satu kali doang, beberapa kali. Terus sampai waktu itu tuh aku ingat banget, aku mau pulang posisinya ke Jakarta, itu lagi takbiran Idul Adha, ada rukiah yang terakhir itu. Nah pas di situ yang mengagetkan, tau nggak apa? Jenglot itu. Kalau pas jenglotnya itu ditemuinya sama kayak apa dari salah satu teman kayak itu, si ustadz-ustadz yang rukiah itu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak, aku nggak tahu ya mereka ngeliatnya gimana gitu, cuman pas waktu itu tuh kayak ngerasa ini ada kayak magnetnya gitu loh, ada magnet, terus nggak mungkin kan diambil di peluran lantai, akhirnya diarahin ke belakang yang ada jemuran itu, dia buat lubang di situ, si tangan ustadznya itu tuh ambil gitu kan, kalau digali, terus saya ngambil tek gitu kan, oh man it's real gitu, iya beneran ada gitu. Terus kita shock kan semuanya, kok masih ada ya yang pakai ginian gitu. Terus akhirnya itu dimasukin ke koran sama si bapaknya, terus di wrap gitu ya, terus ditutup lagi, dilipat gitu. Terus gue nggak tahu dia baca apa gitu, terus giniin, hilang. Bukan serat bahasa dan itu hilang. Jenglotnya tuh ya. Dan mereka bilang itu yang narik mereka semua gitu, dan terjawab sudah kenapa akhirnya ada yang kayak gitu juga gitu, karena dulunya si ibu kos gue itu dia suka nyajerin gitu. Jadi ketika itu kosan dibersihin, ya lo tahu apa efeknya itu kita yang buat para pencinta channel YouTube Pejuang Kal. Ini adalah salah satu pelajaran buat kalian yang jauh dari orang tua dikarenakan pekerjaan atau harus menempuh jalur pendidikan ya. Ya contoh kayak KK, dia tinggal kos-kosan di kos-kosan bareng temen-temennya, pengalaman-pengalaman yang membuat dia tuh susah dilupakan tuh. Pelajaran juga buat kalian. Jadi kalau misalnya mau beli kos-kosan, jangan sampai salah, kalian harus tahu dulu bagaimana misteri-misteri kosan-kosan itu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke Kak, gue mau nanya nih Kak, di sini di ceritanya itu menceritakan kalau kos-kosan itu pernah mengalami kejadian kerasukan massal, itu maksudnya gimana tuh Kak? Jadi tuh waktu itu kan kita udah ngalamin kejadian yang banyak banget ya gitu, sampai akhirnya kita pernah diserupain, aku diserupain gitu. Kita pernah diserupain itu gitu Kak? Jadi gini, waktu itu tuh ceritanya gini, kejadian temenku ya yang diserupain itu selain aku gitu. Terus waktu itu ceritanya aku tuh
pengen yang namanya masak bareng di kosan. Kita patungan tuh biasanya kan. Nah, si Wanda ini suka nawarin, "Kak, ayo masak." gitu kan. Terus, "Oh ya udah, ayo." gitu. "Jadi masak nggak?" "Iya jadi." "Ya udah, aku keluar dulu ya. Aku mau pergi dulu sama temanku." Wanda juga mau keluar. "Iya Kak, aku juga mau keluar. Tapi aku nggak ada helmnya, aku mau pinjem helmnya Kak Ayu." "Buka dong Kak Ayu, aku pinjem helmnya ya." gitu. Oh ya udah, keluar kan dia. Nah terus balik tuh, aku udah balik duluan, Wanda juga balik nyusul. "Ayo ndak, kita beli aja sekarang." gitu. "Kayu mau ikutan masak nggak?" gitu. Ya gitu dari kamar tuh. Wanda tadi pas masuk pun ngeliat Kayu lagi tiduran gitu. Terus udah belanja, ngeracik kan potongin sayuran kan. Waktu itu potongin sayuran posisinya tuh di dapur, dan di sebelah dapur tuh ada rak sepatu. Nah, lagi ngobrol nih sama si Wanda gitu, tek sambil nyiin sayuran. Terus tiba-tiba Kayu datang ngos-ngosan kan, tek naruh sendal di rak sepatu itu. Terus aku nanya dong, "Kayu baru pulang?" Terus Kayu jawab, iya Kak, aku seharian tadi nunggu profesor lama banget ya." Tuh teman kayak yang ngomong tuh. Si Kayu itu ngomong kayak gitu. Terus akhirnya dia balik kan ke kamarnya, naruh tas segala macam. Terus aku terdiam, bener-bener diam, dan aku ngomong sama Wanda akhirnya, "Nggak, kalau Kak Ayu baru pulang, yang tadi kamu lihat siapa?" Lemes gitu. Oh, yang sebelumnya minjem helm itu ya? Iya, minjem kan helm. dia minjem helm dan dia ngeliat Kayu lagi tiduran. Nah, terus kita langsung dek gitu kan. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, TV kita tuh ada di lorong. Posisinya ini kamarnya Kayu, kamar Wanda, ini kamarnya Mala sama Wanda lagi di depan TV. Otomatis kalau Kak Ayu mau keluar kamar, dia ngelewatin Wanda dan Mala ini nggak lagi tiduran. Keluar, gitu kan. Terus tiba-tiba udah keluar, "Aku ke kampus ya." gitu. "Oh oke, hati-hati Kak." gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang masuk lagi, Kayu masuk lagi kamar, udah nggak keluar kamar tuh. Terus kita WA, "Kayu udah pulang?" "Enggak, aku lagi di kampus ini." "Itu siapa?" Karena sebelumnya dari salah satu tim KK itu udah ada yang ngeliat teman KK itu masuk ya? Iya, Kayu tuh tadi masuk gitu. Yeah. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, aku waktu itu sempat naik gunung. Jadi kosan aku tuh, daerah kita itu memang dekat gunung. Nah, kita sempat naik gunung. Aku sempat naik gunung waktu itu ekspedisi sebenarnya sama temenku. Nah, pas pulang itu kan setelah jeda kan aku nggak bisa jalan karena capek kan. Akhirnya pas di hari Rabu itu aku pulang, hari Jumat aku baru bisa keluar. Aku izin tuh, aku ngaji sama anak-anak gitu kan, sama Kak Ayu sama Lia, kita ngaji di masjid. Terus Wanda, "Nggak, mau ikut ngaji nggak?" "Enggak Kak, aku mau pergi nih sama si Agus gitu kan, sama pacarnya gitu." "Oh ya udah." gitu. Akhirnya kita pergi. Pas waktu itu handphoneku tuh kayak nggak bisa ditelepon gitu. Ternyata Wanda tuh nelfonin aku. Terus pas kita baru sampai depan kosan, dia kayak langsung manggil, "Kak, terus gitu kan. Apa gitu, ada apa gitu. Gitu kan, kayak mau nangis gitu. Kenapa cerita buka WhatsApp dari aku, buka. Ternyata dia tuh ngeliat aku ada di kosan. Aku pakai celana pendek waktu itu, terus pakai baju yang biasa aku pakai. Jadi pas dia pulang, dia ngeliat aku di situ. "Kalau bentar ya," gitu kan. "Aku mau ngambil barang nih di kamar," gitu. Mau ngambil barang. Si Eka jadi-jadian ini itu deketin dia gitu. Terus, "Bentar ya Kak, aku sama si Agus mau ini dulu." Akhirnya dia ke depan nemuin pacarnya itu, "Nih barangnya udah ketemu nih," gitu. Terus mereka berdua mau ke angkringan. Aku tuh suka nitip makan kalau malam gitu kan. Terus Agus tanya ke Wanda,
Dia coba tanyain Kak Eka mau nitip makan nggak gitu kan. Terus masuk lagi dong Wanda ke dalam. Pas masuk itu Kak Eka, nah Kak Eka nggak ada. Terus dia langsung keluar yang kayak, Gus tadi siapa langsung kayak gitu, yang bener-bener kaget banget sih. Akhirnya kita mau pindah kosan dikarenakan penyebab kejadian hal-hal aneh itu ya. Oke, kita lanjut lagi buat Kak Eka nih di sini ya. Gue mau tanya lagi Kak, tadi itu gimana ya kerasukan masalahnya itu yang bisa sampai terjadi gitu loh. Oke. Jadi tuh pas akhirnya kita memutuskan pindah kosan kan. Kita suruh ke ini kemana-mana gitu, oh harganya nggak cocok. Terus akhirnya kita bilang sama Pak Luki kan, Pak Luki kita udah nggak kuat di sini, kita harus pindah gitu. Gue udah wah give up lah di situ posisinya. Terus akhirnya ya udah Mbak ikut sama saya aja yuk, kita cari. Ada kosong Mbak, nyaman tempatnya, tapi bangunannya emang bangunan tua gitu. Di daerah mana? Oh daerah sana gitu kan, ya sekitar 10 menit lah dari sini. Oh ya udah Pak, terus kapan Bapak bisa survei gitu? Malam nggak apa-apa lah, terus maghrib. Oh ya udah, pas kita semua pulang kan dari kampus. Terus akhirnya pergilah kita ke kosan itu. Pas di kosan itu baru banget motor nyampe gitu ya. Itu entah kenapa kita semua ngerasain aura yang gak enak banget Di kosan itu tuh. di kosan itu. Terus karena kita menghormati Pak Luki gitu ya sebagai yang bawa kita ke situ gitu, akhirnya yaudah masuk gitu kan. Oh iya Bu gitu kan, ini ada 8 kamar. Dulu terakhir ada anak 1 orang di sini, dia jurusan matematika, terus akhirnya dia pindah gitu kan. Masuk kamar ya biasa, bilik-bilik itu bangunan tua lah, terus bangunan Jawa kuno gitu loh. Terus akhirnya kita ke kamar mandi, posisi di belakang, sama tuh kamar mandinya di tempat terbuka. Nah pas di tempat terbuka itu kita lihat ada pohon gede di situ juga. Terus entah kenapa gue ngerasa merinding di situ. Nah ternyata bukan aku doang yang ngerasain itu. Terus temanku tuh ngeliat si Lia ini tiba-tiba ngeliat ada something yang pengen deketin ke aku, nggak bisa. Terus pengen deketin ke Ayu, nggak bisa. Akhirnya aku landai. Dan itu yang deketin itu, coba itu makhluk-makhluk yang tak kasat mata lah sebutannya lah ya. Iya, yang nggak kasat mata itu mendekat ke Wanda dan akhirnya dia menggigit Wanda. Gigit. Terus dan di situ tuh akhirnya kita semua kayak yaudah yuk pulang. Yaudah yuk Bu, kayaknya kita pamit pulang gitu. Ibunya tuh kayak ngundang, yaudah nggak apa-apa mau dibayar berapa juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian jadi ngekos di sini gitu. Pas kita dengar itu kan ragu dong, ini kenapa kok kayak gini gitu. Akhirnya kita pulang tuh. Pas pulang di jalan, yaudah nih makan dulu gitu. Pas di jalan pun makan tuh kayak yang, oh ya cepet pulang gitu, aku udah ngerasa nggak enak nih gitu. Akhirnya kata Lia, yaudah coba kita nanti baca Quran sama-sama ya gitu, baca Al-Maqrah sama-sama biar kita ngurangin gangguan itu. Terus akhirnya sampai udah makan, terus akhirnya kita dibungkus tuh, sampai kita bungkus makanannya, kita di kosan. Akhirnya wudhu semuanya, kita baca Quran sama-sama, baca Al-Maqrah. Nah pas di situ tuh Wanda di tengah kan, terus aku di sebelah, aku ingat banget, aku sebelah kiri, sebelah kanan tuh Ayu, terus Lia di depan. Aku kan kayak gini, sorry ya, kayak gini aku baca. Terus karena kita bacaan itu beda-beda, jadi kayak nggak begitu kompak gitu loh. Maksudnya suratnya kan beda-beda kan. Pas kayak gini, kok nyetrum, sama aku tuh nyetrum si Wanda, kenapa gitu kan. Aku coba lagi kan, kok nyetrum gitu, ini kenapa gitu kan. Terus jadi tuh si Wanda, iya saya mau kenalan, kenapa Jadi gitu kan. si Makhluk itu yang perempuan sebelum datang itu loh ya. yang pas tadi kita di rumah itu gitu. Jadi kan kenapa emangnya kalian tuh semua nggak ada apa-apanya sama saya, ilmu saya lebih tinggi daripada kalian kayak gitu. Terus ya sombong lah kayak gitu. Terus sama aku tuh entah kenapa
deg kayak gitu kan, terus nyetrum. Dan setelah itu nggak lama aku berubah, aku nggak bisa ngeliat ekspresiku kan, cuma temanku yang lain tuh kayak kak, iya aku di sini kak, terus bukan aku, iya kak gitu, terus aku di sini kok gitu, terus pas manggil Eka terus kayak udah berubah, terus yang bilang kayak wah aku bukan Eka gitu, aku ikut sama Eka, kalian semua tuh anak bager, anak bayi, sholat. Pas di situ aku sholat, aku ngambil wudhu, terus saya aku sholat gitu, masih ada tuh dia gitu, terus saya bingung kan, 2 orang udah masuk kan nih, terus kita mencoba bagaimana caranya buat keluar gitu kan. Akhirnya aku ngontak, aku masih setengah sadar, aku masih bisa ngontak Gus tolongin, ayo kita ke Ustadz gitu. Itu posisi udah sekitar jam 10 malam, di sana tuh udah sepi, udah nggak ada apa-apa lagi gitu ya, udah ada kegiatan malam. Terus akhirnya kita nyari ke masjid besar di situ, kok ketemu. Terus saya coba ke pondok pesantren ini di sini gitu kan, ada yang ngasih tahu. Oh ya udah, kebetulan ada temanku juga di pondok pesantren itu. Aku cari nggak ada, terus ada teman-teman, ayo mas, teman saya bantuin di rumah kayak gitu. Itu tuh lagi kemasukan dan kita nggak tahu caranya ngeluarinnya gimana gitu. Akhirnya rombongan datang si santri-santri itu ke kosan. Pas sampai kosan ternyata udah bukan si Wanda, si perempuan yang tadi lagi yang masuk Wanda, tapi kayak nenek moyangnya Wanda gitu loh. Nenek moyangnya masuk, pas sudah masuk bilang ini, ya udah nenek ngapain di sini gitu kan, kata si santrinya itu. Ngapain di sini, kan Wanda juga mau kuliah segala macam gitu, ngapain sih ikut-ikutan, kata si neneknya. Kalau saya nggak masuk, dia yang bakal masuk ke cucu saya gitu. Terus yang masuk aku juga bilang, ya orang juga ikut jagain cucu orang gitu, nggak mau sampai si jahat itu masuk. Dari cerita yang saya dengar ya, atau yang saya tangkap dari KK ini, mungkin ya yang ngerasukin KK atau salah satu teman KK itu bisa dibilang kodam sesepuh lah ya, bahasanya seperti itu. Daripada makhluk yang lain, mungkin sesepuhnya yang mencoba untuk memasuki salah satu dari teman KK ini, termasuk KK-nya, bukan begitu kayak ceritanya ya? Iya, jadi mereka tuh kayak bahasanya tuh kayak pengen ngelindungin gitu loh. Iya. Ngelindungin, ya daripada mereka yang jahat itu masuk, ya mendingan saya aja yang masuk. Nah, kalau dari KK-nya sendiri gimana kelanjutannya Kak? Jadi pas itu kan dia ngerasa kayak ini cucu orang gitu, ya harus dilindungin gitu. Akhirnya kata santri itu, ya wis lah ayo gerak gitu kan. Gerak. Kalau bahasa orang soalnya lah ya gitu. Iya, gerak gitu. Akhirnya kita ngaji Yasin, baca Yasin. Tapi aku sama Wanda yang masukin kita tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Dan akhirnya santrinya marah dong. Apa-apaan sih ini kayak gitu. Kalian manggil kita kesini buat apa? Kalau misalkan kalian asik sendiri, ngobrol sendiri kayak gitu. Ini maksudnya apa? Kalian ngerjain kayak gitu kan. Kalau emang kalian mau dikeluarin, ya udah ikutin aja gitu. Akhirnya si santri itu marah. Terus akhirnya ya udah si Wanda dikeluarin gitu kan. Terus Mbak udah keluar gitu. Akhirnya kayak mereka tuh kayak bawa air gitu dari satu santren itu, dicipratin ke Wanda gitu, terus gak lama keluar gitu. Terus giliran aku gitu, terus kayak drama gitu kayak, iya aku kesini kenapa aku diomelin, kenapa kalian mau ngomelin saya gitu, kenapa saya kan di sini mau ngelindungin cucu saya, kenapa kalian ngomelin saya gitu. Santrinya tuh nanya, emang ngapain nenek di sini gitu, dia kan mau kuliah, kenapa harus ngelindungin dengan cara kayak gini, dari luar aja kenapa kayak gitu kan. Akhirnya udahlah mas, aku lupa namanya mas siapa gitu, dia masuk sendirian sama si Eka berdua, yang lain di luar. Mas garap kata yang lain gitu, ya udah garap. Terus dia duduk di belakang aku, dia kayak gini. Aku bilang, mas ada yang gerak gitu. Iya, tapi nggak kena ya, maksudnya jarak jauh gini. Iya, biarin aja. Terus mbak baca Al-Fatihah,
mbak baca ayat kursi, mbak baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Dia gitu kayak udah pergi. Iya nggak tahu gitu pas itu tuh kok yang benar-benar yang amazing gitu yang akhirnya gitu. Dan setelah mereka udah pada pulang, kita tidur bareng kan. Badanku tuh panas. Aku nggak bisa tidur sampai setelah azan subuh. Setelah azan subuh tuh aku baru bisa tidur. Karena sebelumnya pas aku mau coba tidur itu, aku tidurkan kayak gini. Aku, Kak Ayu, Wanda, dan Lia gitu ya. Pada saat itu, pas aku tidur itu si Kak Ayu ngerasa badan aku panas. Terus aku kan tidur kan kayak orang setengah mimpi gitu kan. Terus pas aku tidur itu kayak yang astagfirullahaladzim gitu. Bangun kan si Kak Ayu ini, kenapa ya Kak, kenapa gitu. Enggak Kak, nggak apa-apa. Wanda tiba-tiba bangun, ada yang mau masuk ya. Jadi pas itu posisinya aku sama Wanda tuh kayak orang musuhan gitu loh. Karena mungkin beda energi kali ya. Terus ada yang mau masuk ya. Jadi si makhluk itu yang tadi itu mau coba masuk ke kaki aku, nggak bisa. Mau coba masuk ke entah punggung atau lewat tangan, aku nggak tahu. Kayak aku masuk dari atas gitu. Aku langsung bilang astagfirullahaladzim kayak gitu. Terus akhirnya azan subuh, terus kita baru bisa tidur semuanya. Dan itu dengan posisi aku demam sampai pagi. Setelah kejadian itu juga. Setelah azan subuh kita baru bisa tidur. Terus akhirnya pas di situ kayak ngerasa, itu semalam apaan sih? Itu kenapa? Kayak gitu. Dan akhirnya tuh bener-bener kayak ya udahlah kita bertahan di sini, nggak apa-apa. Tapi ini pesan dari santri itu kan, ini mbak diberesin dulu kosannya. Kita emang mau pindah mas gitu. Akhirnya kita bertahan di situ sampai kemudian akhirnya aku lulus. Terus ada beberapa yang masih bertahan di situ, akhirnya pindah kosan gitu. Waktu itu Mala, Lita sama Wanda akhirnya pindah. Aku sama si Kak Ayu lulus kan waktu itu. Terus akhirnya mereka bertiga pindah. Kosan itu waktu itu sempat ada yang ngisi gitu, cuman sampai sekarang kosong. Ya mungkin yang ngisi pun nggak berani lah ya, tinggal di situ. Dan tapi semasa-masa pada saat sebelum aku lulus itu, aku tuh kayak posisi kayak demam setiap hari gitu loh. Masih ada imbasnya lah. Masih ada imbasnya gitu. Dan akhirnya kita mencoba untuk komunikasi sama Ustadz gitu, gimana cara nguranginnya gitu. Ya udah, kalian cuma bisa minta sama Allah, kalian banyakin sholat, banyakin zikir. Dan ya alhamdulillah itu akhirnya membantu kita. Setelah pindah dari kos-kosan itu masih ada imbas-imbasnya lah ya kayak, tapi berjalannya waktu mungkin belum terbiasa lah. Iya sih, cuma satu sih kuncinya, zikir lah ya, kita mempunyai keyakinan masing-masing lah ya. Iya. Mungkin ini adalah cerita atau pengalaman dari salah satu narasumber, yaitu KK yang pernah mengalami kejadian hal-hal mistis di salah satu kos-kosan atau sebutannya kosan Abu yang dulu pernah viral. Buat kalian yang masih penasaran bagaimana cerita-cerita mistis, tetap pantengin terus channel Pejuang Kaal. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tetap subscribe channel YouTube di bawah ini.